Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, persilahkan duduk. Dengan hati bahagia penuh syukur,
kita berkumpul untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, serta mohon berkat-Nya atas gereja ini, agar gereja kita ini disucikan menjadi gereja kudus Allah yang Maha Suci. Semoga dengan ini kita dapat melaksanakan sembah bakti kita kepada Allah, Bapa kita dengan penuh iman, serta dapat meningkatkan pembinaan dan pelayanan seluruh jemaat. Dengan demikian kita dapat berkembang menjadi kenisah Roh Kudus, karena kita telah dipersatukan oleh sakramen pembaptisan dan dikuatkan dengan santapan rohani yang kita terima di rumah Tuhan ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon kepada Bapa agar Ia berkenan memberkati air ini yang akan dipercikkan atas kita sebagai tanda tobat dan sekaligus untuk mengenang saat pembaptisan kita. Air ini juga akan dipercikkan ke seluruh ruangan untuk menyucikan gereja ini dan semua yang ada di dalamnya. Semoga Tuhan membantu kita sehingga kita tekun mengikuti bimbingan Roh Kudus dan menjadi warga gereja yang setia. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap ciptaan Kau beri hidup. Dari segala ciptaan-Mu itu kami begitu Kau cintai dan Kau pelihara, sehingga bila bersalah kami Kau sucikan dengan curahan kasih sayang-Mu, dan bila tersesat kami Kau tuntun kembali kepada Kristus, Kepala dan pemimpin kami. Terdorong oleh kasih-Mu itu, Engkau telah menentukan bahwa sekalian orang yang lahir dalam kedosaan akan dibersihkan dari segala kecemaran oleh air pembaptisan dan dipersatukan dengan Kristus yang wafat dan bangkit guna menganugerahkan hidup abadi bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskanlah air ini dengan berkat-Mu. Semoga air suci ini meneguhkan rahmat pembaptisan yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menyucikan gereja ini. Kami berharap agar bersama semua yang beribadah di dalam gereja ini, kami diperkenankan sampai ke rumah Bapa di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Uskup akan memberkati seluruh dinding-dinding gereja sementara umat berdiri. Bersigilah aku, Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari terkasih, semoga Allah yang Maha Pengasih hadir di dalam rumah ibadat ini. Semoga Ia membersihkan kita dari segala dosa dan menjadikan kita rumah Allah yang sejati, kini dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Hallelujah.
bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, sebab Engkaulah yang mengembuskan nafas kehidupan kepada apa saja yang hidup. Kami mohon, bersabdalah, ciptakanlah kami kembali menjadi manusia yang berkenan di hati-Mu dan yang menghuni dunia ini dengan cinta kasih serta perhatian terhadap sesama, seturut citra Yesus, Gembala dan Raja kami, Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Nubuat Daniel. Aku telah melihat dalam penglihatan malam hari seorang serupa putra manusia datang bersama-sama awan-awan langit. Ia sampai kepada Dia yang telah lanjut usianya dan dihadapkan kepadanya. Kepada putra manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kerajaan, dan segala bangsa, suku, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan Rajaku,
peraturan-Mu sangat teguh, ya Tuhan yang abadi. Bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan Rajaku, agungnya nama-Mu, alam raya dan agung, agung memandang-Mu. Bacaan dari Kitab Wahyu. Rahmat dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Yesus Kristus, saksi Allah yang setia. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada sekarang dan dahulu dan waktu mendatang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri mengidungkan haleluya. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
bab 18 ayat 33b sampai dengan 37. Pada waktu itu Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suaraku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari seiman di dalam Yesus Kristus. Tadi sebelum saya maju ke sini, diberi tongkat yang bagus itu, tetapi saya mengatakan kepada Bapak yang melayani, "Pak, sebaiknya saya tidak usah pakai tongkat saja karena kikuk di sini ini berdirinya." Dan biasanya memang saya tidak menggunakan ubo rampe seorang uskup kalau pergi ke paroki-paroki, karena memang saya merasa yang paling penting bukanlah ubo rampe itu, tetapi maksud kedatangan atau perhimpunan serta perkumpulan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan berkat begitu melimpah, khususnya kepada umat di paroki Dirjodipuran, khususnya di wilayah Grogol ini, yang telah berhasil dengan bantuan berbagai macam pihak, dengan pengorbanan macam-macam yang tidak sedikit, membangun gereja yang sangat indah ini. Saya juga ingin pada kesempatan ini mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian berdoa bagi kesejahteraan umat yang hadir sekarang di tempat ini, dan umat khususnya dari wilayah paroki dan lingkungan ini. Mungkin masih banyak ujub-ujub yang lain,
misalnya memohonkan kesembuhan kepada yang sakit, memohonkan penghiburan bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesusahan. Ujub-ujub itu akan kita persatukan bersama-sama sebagai doa kita bersama-sama. Saya juga ingin mengajak ibu bapak dan saudara-saudari sekalian untuk mengalami persaudaraan di dalam ibadah ini. Saya membayangkan bahwa hidup di dunia ini adalah suatu peziarahan panjang. Perjalanan panjang kalau ditempuh sendirian melelahkan. Tetapi kalau perjalanan panjang itu kita tempuh bersama-sama, karena kita yakin bahwa ada begitu banyak saudara dan saudari kita yang bersama-sama berjalan dengan kita, rasanya menggembirakan. Semangat tidak mudah patah, fisik menjadi tidak mudah lelah. Karena kita siap untuk saling membantu dan siap untuk saling meneguhkan. Dan secara khusus, kesempatan yang baik ini ingin saya gunakan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada umat pada umumnya yang dengan peranannya yang berbagai macam telah ikut bersama-sama membangun gereja di Keuskupan Agung Semarang dan khususnya umat di Paroki Dirjodiburan dan lebih khusus lagi di wilayah Grogol ini. Terima kasih kepada semua saja, para romo, dewan paroki, panitia pembangunan, para penderma dan seluruh umat yang telah dalam arti tertentu rela berkorban untuk kepentingan bersama mengusahakan terbangunnya gereja ini. Saya melihat gereja ini sangat kokoh dan sangat kuat karena dibangun di atas fondasi yang kuat pula. Dan salah satu fondasi yang amat kuat adalah pengorbanan. Tidak ada gereja satupun yang dapat dibangun tanpa fondasi pengorbanan itu. Pengorbanan itulah yang sungguh-sungguh akan kita tunjukkan kepada Kristus sebagai persembahan kita yang harum mewangi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, gereja ini menempatkan diri di bawah perlindungan Kristus, Sang Raja semesta alam, yang pestanya kita rayakan pada hari ini. Menarik untuk diperhatikan bahwa pengangkatan Yesus Kristus sebagai Raja tidak terjadi pada waktu Ia membuat mukjizat. Kristus dinyatakan sebagai Raja justru ketika Ia ditinggikan di atas salib. Tahtanya bukan singgasana, melainkan salib. Mengapa demikian? Jawabannya ada pada kutipan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Jawaban Yesus terhadap Pilatus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran.
Yesus Kristus Sang Raja datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Pertanyaan kita ialah, apa kebenaran itu? Kebenaran yang mau ditunjukkan oleh Yesus hanya satu, yaitu bahwa Allah adalah kasih. Kasih paling jelas tampak di dalam pengorbanan. Oleh karena itu, Yesus Sang Raja, Sang Saksi kebenaran, rela memberikan hidupnya seutuhnya demi kasih itu. Dan itulah pula sebabnya Yesus Kristus dinyatakan sebagai Raja, tidak ketika ia tampil sebagai pemenang, tetapi ketika ia rela mengorbankan diri sampai habis. Justru karena kebenaran adalah kasih itu. Saudara-saudari seiman di dalam Yesus Kristus, di dalam tulisan Romo Hardianto yang termuat di dalam buku kenangan, diceritakan bagaimana dulu nama Kristus Raja itu dipilih. Maksudnya ialah supaya Kristus sungguh-sungguh meraja di wilayah permukiman baru ini. Meraja sebagai Raja kebenaran, meraja sebagai Raja kasih. Bagaimana kerajaan Kristus, kerajaan kebenaran dan kerajaan kasih itu harus diwujudkan. Itulah pekerjaan rumah kita masing-masing, khususnya bagi umat di wilayah ini. Umat ditantang untuk mencari bentuk-bentuk yang nyata supaya dapat mewujud nyatakan kehadiran Kristus, Sang Raja kebenaran dan Sang Raja kasih itu. Saya mau memberikan 1-2 contoh. Ada 1001 contoh yang lain nanti dapat dilengkapi sendiri. Saya kenal dengan sekelompok ibu-ibu. Kelompok ibu-ibu itu mempunyai kegiatan menerima dan merawat anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Sering kita baca di surat kabar, ada seorang bayi ditemukan di tempat sampah. Koran yang kemarin menceritakan ada 6 bayi dimasukkan di dalam karung, dibuang di bawah jembatan. Ada banyak anak-anak yang dibuang dan tiba-tiba ditemukan oleh orang di pinggir pasar. Anak-anak itu kebanyakan lahir cacat, karena ketika masih berada di dalam kandungan sudah dicoba untuk dibunuh oleh orang tuanya, anak yang tidak dikehendaki. Dan anak-anak seperti itu dapat dibayangkan sulit untuk membangun masa depan mereka sendiri. Bahkan bertahan hidup pun hampir tidak mungkin. Tetapi kelompok ibu-ibu yang saya ceritakan tadi menerima, merawat anak-anak yang seperti itu, yang oleh orang tuanya dianggap aib bagi keluarga dan memalukan, oleh kelompok ibu-ibu tadi tidak dianggap sebagai aib, tetapi diterima sebagai tantangan untuk mewujudkan kasih Kristianinya. Satu kegiatan yang bagi saya sungguh-sungguh mengagumkan.
Inilah wujud kasih. Dan dengan cara itu saya berani mengatakan, sebagaimana saya katakan di dalam sambutan pada pembukaan tadi, ibu-ibu itu membangun budaya kasih, membangun budaya kebenaran. Kebenarannya ialah bahwa anak seperti apapun jeleknya, seperti apapun cacatnya, ia bukan harus dipandang sebagai makhluk yang memalukan, tetapi sebagai citra Allah, manusia yang bermartabat, yang dicintai oleh Allah sendiri. Marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita saling mendoakan agar kepada kita diberikan kekuatan dan kerelaan untuk terus mengikuti Sang Kristus Raja Kebenaran, meneladan Kristus Sang Raja Kasih, sehingga di dalam lingkungan kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam paroki kita, di dalam masyarakat kita, kita dapat ikut serta membangun kebudayaan kasih dan bukan kebudayaan kekerasan, membangun kebudayaan kebenaran dan bukan kebudayaan kepalsuan. Dengan ujub itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat Allah untuk altar ini. Semoga Allah berkenan menerima persembahan yang akan kita siapkan di atas altar ini, dan semoga Ia berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau berkenan menerima kurban salib yang dipersembahkan Putra-Mu guna menebus dunia. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau berkenan mengumpulkan umat-Mu di sekitar meja altar ini, supaya mereka merayakan perjamuan Tuhan sambil mengenangkan kurban Kristus. Semoga altar ini menjadi meja perjamuan, tempat kami menyantap roti kehidupan dan piala keselamatan. Dan semoga kami sanggup menghunjukkan segala jerih payah hidup kami sebagai kurban persembahan dengan tulus ikhlas demi kemuliaan-Mu. Bapak Uskup akan memberkati altar, mimbar, dan seluruh yang ada di depan altar.
Ya Bapa, semoga doa-doa kami membubung kehadirat-Mu laksana asap tuba ini, dan semoga amal bakti kami semerbak mewangi di tengah-tengah masyarakat, laksana harumnya dupa yang memenuhi ruangan ini. Datanglah ya Roh Pencipta, mari kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaanmu. Selama altar dilengkapi, umat duduk. Mari, 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Marilah kita gabungkan persembahan kita dengan persembahan Kristus sendiri dan kita siapkan dengan lagu persembahan. persembahan yang kami haturkan ini sebagai ungkapan syukur umat Gereja Kristus Raja dan seluruh umat yang pada dalam perjamuan ini. Persatukanlah persembahan ini dengan korban Tuhan kami Yesus Kristus, dan semoga persembahan kami ini berkenan kepada Allah Bapa serta membuahkan keselamatan bagi seluruh umat. Dengan senang hati kami menerima persembahan umat. Marilah kita bersama menghaturkan dan mempersatukan persembahan ini dengan korban Kristus di altar. Dan semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Doa persembahan marilah kita doakan bersama-sama. Allah Bapa kami bersama, berkatilah persembahan ini menjadi tanda persembahan putra-Mu, dan anugerahilah kami nafas kehidupan-Mu yang suci, sehingga dunia menjadi tempat yang pantas dihuni demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah mengurapi putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Imam abadi dan Raja alam semesta. Ia telah melaksanakan misteri penebusan bangsa manusia ketika mempersembahkan diri di altar salib sebagai korban murni pembawa damai. Ia menaklukkan seluruh ciptaan di bawah kekuasaannya. Ia akan menyerahkan kepadamu, ya Bapa yang Maha Agung, kerajaan abadi yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpah keadilan, cinta kasih dan perdamaian. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertahta dan berdaulat bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Kau izinkan memadu suara dan turut memuji-Mu sambil bernyanyi.
Bapa, dan sungguh wajarlah bahwa segala ciptaan memuji Dikau, sebab Engkaulah yang memberi hidup dan menyucikan segala sesuatu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, dan dengan kuasa Roh Kudus. Pada setiap saat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Engkau menghimpun umat-Mu sehingga di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka dengan rendah hati kami mohon ya Bapa, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah terang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Atas amanatnya kami merayakan perjamuan ini. Pada malam sebelum menderita sengsara, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu membagi-bagi roti itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu mengitarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Sungguh mulia misteri iman kita. Kristus Bapa, kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu yang telah menderita, bangkit dari alam maut dan naik ke surga dengan mulia demi keselamatan kami. Sambil menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali, kami bersyukur kepadamu dengan mempersembahkan kurban yang memberi hidup dan menyucikan ini. Bapa, terimalah persembahan gerejamu ini sebagai korban sejati, yakni Putra-Mu sendiri yang telah mendamaikan kembali kami dengan Dikau berkat kematiannya. Semoga kami yang disiarkan oleh tubuh dan darah Putra-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya sehingga menjadi satu umat dalam Kristus. Terimalah kami juga sebagai persembahan yang kekal bagimu, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan abadi bersama orang-orang pilihan, terutama bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya dan semua orang kudus. Semoga mereka semua selalu menjadi perantara dan pelindung kami. Ya Bapa, semoga persembahan ini telah mendamaikan kami dengan Dikau, dapat juga mendamaikan dan menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Kuatkanlah iman dan cinta gereja-Mu yang kini masih mengembara di dunia, bersama Bapa Suci Yohanes Paulus II dan Bapak Uskup Agung kami Ignatius Suharyo, bersama semua uskup, semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa umat-Mu yang berhimpun di sini. Kasihanilah ya Bapa yang baik, dan persatukanlah semua putra-Mu yang tersebar di mana-mana. Kami berdoa pula untuk semua orang yang telah meninggal dunia, yakni saudara-saudari kami yang hidupnya berkenan kepadamu. Berikanlah istirahat kepada mereka,
Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya demi Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Dialah Engkau menganugerahkan segala sesuatu kepada kami. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu. Dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kristus adalah Raja Damai yang mendamaikan kita dengan Allah dan mendamaikan kita semua. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus yang dalam perhitungan kebesaran, kami perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Allah mengabarkan kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.
Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan wafat serta kebangkitannya menebus kita dan menjadi Raja kehidupan kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Supaya masuk Raja Maha
Marilah sekarang kita nyatakan, kita ungkapkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan sebaliknya minta dilayani. Kami mohon bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur dan adil. Kami mohon bagi warga gereja yang sakit dan cacat, ya Raja semesta alam, sadarkanlah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, bahwa mereka pun sepenuhnya warga gereja yang penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Kami mohon bagi kita semua, ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Kami mohon. Kita diam sebentar. Kita haturkan doa-doa pribadi kita kepada Kristus Sang Raja yang bersemayam di dalam hati kita. Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia membangun dunia baru. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kini tabernakel akan diberkati yang nanti disimpan tubuh Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kudus, Engkau memberi manusia roti sejati dari surga. Berkenanlah memberkati kami dan tabernakel ini, yang telah kami sediakan untuk menyimpan sakramen tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga sambil menyembah Kristus yang hadir di sini, kami selalu diikut sertakan di dalam misteri penyelamatannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
Kita berlutut untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Ya Kristus, Raja semesta alam, meskipun Engkau Allah, Engkau menghampakan dirimu dan menjadi sesama bagi kami seperti kami. Semoga seturut teladan-Mu, kami pun tidak enggan-enggan untuk menjadi sesama bagi kami. Rajailah hidup kami, rajailah keluarga-keluarga di wilayah ini dan komunitas-komunitas religius di wilayah ini pula. Semoga kehadiran-Mu di dalam keluarga, komunitas dan hidup pribadi kami sebagai Raja mendorong kami untuk memberikan kesaksian mengenai kebenaran-Mu, yaitu bahwa Engkau adalah kasih yang mencintai kami sampai sehabis-habisnya. Syukur kepadamu Yesus Kristus Sang Raja Agung, kini dan sepanjang masa. Doa penutup kita doakan bersama-sama. Ya Allah, lipat gandakanlah kasih setia-Mu dalam hati kami karena santapan suci yang baru saja kami terima. Semoga di dalam gereja ini kami tak henti-hentinya menghormati Engkau, supaya di hadapan-Mu kelak kami dimuliakan bersama para kudus. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat siang. Pengumuman hari Minggu tanggal 23 November, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Peringatan Hari Raya Santo dan Santa. Hari Senin, 24 November, peringatan Santo Andreas Dumlak, Imam dan kawan-kawan martir Vietnam. Kolekte hari Minggu 16 November di Gereja Kristus Raja. Kolekte pertama sebesar Rp379.650. Kolekte kedua sebesar Rp292.900. Amplop pembangunan sebesar 15.000 yang terdiri dari 2 amplop. Sumbangan pembangunan Gua Maria Lourdes di Gereja Kristus Raja sampai dengan tanggal 21 November telah terkumpul sebesar Rp4.055.000. Romo Dewan Paroki, Panitia Pembangunan dan Pengelola Gereja mengucapkan terima kasih. Pertemuan Mesdinar dan latihan untuk tugas Natal Minggu 23 November dibatalkan. Petugas misa tanggal 30 November jam 7.30 di Gereja Kristus Raja. Tata tertib oleh guru-guru SD Tarakanita Solo Baru. Kur oleh siswa-siswa SD Tarakanita Solo Baru. Organis Suster Sisilia CB,
petugas parkir, Mudika, Danu Kusuman. Pertemuan Ibu-Ibu Worokawuri Santa Monica besok hari Senin 24 November pukul 4:30 sore di gereja. Dan yang terakhir, kami seluruh panitia pembangunan Gereja Kristus Raja Solo Baru mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan gereja. Terlebih kepada para donatur dan para pihak yang ikut dan terlibat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu sehingga gereja ini dapat diresmikan dan diberkati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sekian pengumuman. Saudara-saudari yang terkasih, pemberkatan gereja ini tidak hanya melambangkan bahwa Allah mau bertempat tinggal di tempat ini, tetapi saudara-saudari sendiri dibangun oleh Allah menjadi gerejanya. Dari sebab itu, terimalah berkat Tuhan atas hidup dan usaha saudara sebagai warga gereja dan umat miliknya sendiri. Marilah kita berdiri memohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menghimpun saudara menjadi umat yang bersatu padu dalam pengabdian kepada Kristus dan masyarakat. Semoga Allah Putra membina pembangunan seluruh umat menjadi persekutuan iman yang teguh dan sumber berkat bagi umat dan sesama. Semoga Allah Roh Kudus bermukim di dalam hati saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya kepada saudara sekalian. Dan semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi dan pemberkatan gereja sudah terlaksana. Marilah kita pulang untuk mewartakan damai dan kebaikan Tuhan.